Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 2E Manajemen, Universitas PGRI Semarang yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Heri, NPM 19810166. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, NPM 198100179. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Saya dari kelompok 5. Nama saya Cisidya Sriswara, NPM 1981079. Saya Ikemi, NPM 198100075. Perkenalkan, nama saya Asri Mayasari, NPM 198100035. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu sekilas informasi tentang profil perusahaan Nokia. Yang kedua yaitu informasi tentang kontribusi perusahaan Nokia terhadap negara asalnya, yaitu di negara Finlandia. Yang ketiga yaitu informasi tentang masa kejayaan perusahaan Nokia. Yang keempat yaitu informasi masa terpuruknya perusahaan Nokia. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan serta penjelasannya tentang Nokia. Profil Nokia. Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, WCDMA, atau UMTS. Saat ini lisensi telepon pintar dan telepon genggam milik Nokia telah dimiliki oleh HMD Global bersama FIH Mobile, yaitu anak perusahaan Foxconn, mulai Desember 2016 sampai 2026 mendatang. HMD Global bertugas sebagai developer, sedangkan FIH Mobile bertugas sebagai manufaktur. Pada tahun 1865, Nokia didirikan di kota Tampere, Finlandia, yang saat itu awalnya Nokia adalah perusahaan penggilingan kayu. Setelah melalui banyak perubahan, akhirnya pada tahun 1990-an, perusahaan Nokia memutuskan untuk fokus pada telepon seluler dan jaringan telepon. Nama saya Asri Mayasari, saya akan melanjutkan materi presentasi mengenai kontribusi Nokia. Pada puncaknya di tahun 2000, selama gelembung telekomunikasi, Nokia sendiri menyumbangkan 4% dari PDB negara itu, 20% dari total ekspor, dan 70% dari modal pasar bursa efek Helsinki. Jika kita telah lebih lanjut, sumbangan sebesar 4% terhadap PDB sebuah negara merupakan jumlah yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Patut kita sadari bahwa sumbangan atau pajak yang diberikan oleh sebuah perusahaan sebesar itu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mendunia dan memiliki pendapatan yang sangat tinggi dari hasil penjualannya. Dan Nokia merupakan salah satu dari perusahaan di atas yang memiliki kekuatan tersebut. Selanjutnya mengenai masa kejayaan Nokia. Pada tahun 2007, puncak kejayaan Nokia pangsa pasar global juga melesat menjadi 38,1%. Kami menyebut hal ini menjadi puncak kejayaan karena market value Nokia, pangsa pasar, biaya riset dan pengembangan melambung. Selepas memperoleh keuntungan tertinggi pada tahun 2007 yang mencapai 51,06 miliar euro atau setara dengan 857 triliun 695 miliar 57 juta 833 ribu rupiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan pembahasan materi tentang Nokia. Memang jika bernostalgia tentang teknologi itu sangat asing.
Manusia selalu menggantikan barang yang lama dan ketinggalan zaman dengan barang yang baru, yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Pada kali ini, saya akan memberitahu teman-teman tentang beberapa produk Nokia yang bestseller pada masanya. Yang pertama yaitu Nokia 8210. Nokia tipe ini dibuat pada tahun 1999. Walaupun pada saat itu Android dan iPhone sudah muncul, namun masyarakat masih banyak yang menggunakan Nokia tipe ini dan masih mempercayainya. Fiturnya pun juga sudah lengkap, yaitu sudah ada GPS, Wi-Fi, dan Bluetooth. Yang kedua yaitu Nokia 3310 yang dibuat pada tahun 2000 dan sudah mampu mendominasi dunia karena bentuk dan fungsinya yang sudah canggih. Nokia ini mampu menjualkan produknya dan berhasil mencapai 126 juta. Yang ketiga yaitu Nokia N95 yang dibuat pada tahun 2006 lalu mampu mengebrak pasar pada tahun 2007. Nokia ini juga sudah mempunyai fitur-fitur yang lengkap di kala itu. Dan Nokia ini sudah memasarkannya di berbagai pasar seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia. Pada awal peluncuran handphone ini, harga pertamanya sebesar 730 US dollar dan semakin naik menjadi 400 US dollar. Saya akan menjelaskan di slide ke-10, yaitu kegagalan terbesar Nokia adalah keengganan untuk menerima perubahan yang drastis. Pada tanggal 3 September 2013, Nokia memutuskan untuk menerima pinangan dari Microsoft yang berniat membeli divisi device dan servisnya. Perusahaan menaburkan benih untuk menghancurkan dirinya sendiri pada saat itu dengan membuat keakraban baru, tagline untuk upgrade Symbian besar mereka bertahun-tahun yang lalu. Nokia takut mengasingkan penggunanya saat ini dengan mengubah terlalu banyak, sehingga berakhir dengan kekacauan sistem operasi yang tidak sesuai untuk masa depan. Pertanyaan yang pertama, menurut teori 8 domain statement, Nokia masuk ke dalam kategori yang mana? Silahkan jelaskan jawaban Anda. Nokia termasuk ke dalam decline demand statement. Decline demand statement sendiri itu adalah kondisi di mana permintaan terhadap produk terus menurun dari waktu ke waktu. Ini biasanya karena konsumen tidak tertarik lagi dengan produk tersebut. Bisa saja karena konsumen sudah memiliki pengganti dari produk tersebut. Berdasarkan artikel yang saya baca, sejak munculnya pesaing Nokia, yaitu iPhone dan Samsung, penjualan serta minat konsumen terhadap produk Nokia mengalami penurunan. Seiring perubahan zaman, permintaan konsumen terhadap kecanggihan teknologi semakin meningkat. Kemudian di samping itu, muncul banyaknya pesaing-pesaing dengan merek baru. Merek-merek tersebut juga mengikuti permintaan konsumen yang semakin canggih. Tetapi karena rasa percaya diri Nokia yang terlalu tinggi akan teknologi ponsel yang telah dimilikinya, Nokia menjadi kalah bersaing dengan merek-merek lain. Alhasil, konsumen menjadi lebih tertarik dengan brand-brand lain yang memiliki fitur yang lebih canggih dan lebih banyak tentunya. Pertanyaan kedua, dalam teori mengenai holistic marketing, terdapat bagian tentang social responsible marketing. Jika Anda adalah direktur pemasaran dari Nokia pada tahun 2007 dan Anda mengetahui bahwa target pasar Anda sangat memperhatikan tentang social responsibilities, sebutkan salah satu rencana Anda dalam menjalankan social responsible marketing bagi Nokia yang sedang diambang kehancuran. Praktik social responsible yang akan dilakukan perusahaan Nokia yaitu dengan melakukan pengembangan masyarakat yang berfokus pada lingkungan dan pendidikan anak-anak,
mengenai konservasi alam. Perusahaan Nokia berupaya meningkatkan kesadaran sekaligus melibatkan kaum muda dalam proyek perlindungan orangutan, yaitu salah satu fauna asli Indonesia yang terancam punah. Dengan melakukan praktik sosial responsibel ini, diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan Nokia di Indonesia dengan menjalin kerjasama yang baik dalam upaya pengembangan masyarakat. Menurut teori matriks pertumbuhan, jika Nokia ingin kembali ke industri handphone, lalu strategi apa yang digunakan oleh Nokia? Menurut saya, matriks pertumbuhan Nokia saat ini dapat digambarkan dengan question mark. Kenapa demikian? Karena Nokia akan kembali ke industri handphone pada masa 5G. Hal itu membuktikan potensi yang dimiliki Nokia itu tinggi, sedangkan pangsa pasar yang terjadi saat ini rendah. Kemudian, strategi apa yang dilakukan oleh Nokia? Yang pertama yaitu membangkitkan kembali line up ikonik. Salah satunya yaitu PureView. Jadi perusahaan Nokia ini bekerja sama dengan perusahaan lensa Jerman. PureView ini akan menjadi smartphone yang lebih berfokus ke kamera. Diketahui saat ini, kamera sangatlah berperan penting dalam salah satu fasilitas di handphone. Jadi, menurut saya, dengan perbaikan kualitas kamera, maka Nokia dapat bersaing kembali di industri handphone. Jadi menurut saya, dengan perbaikan kualitas Nokia, maka itu dapat menarik perhatian para konsumen untuk membeli Nokia, sehingga Nokia dapat kembali ke industri handphone. Lalu yang kedua, kembali ke pasar penting. Di masa kejayaan Nokia, pada tahun 2000, Nokia memiliki 3 kawasan yang merupakan tempat untuk penjualan produk Nokia dengan penjualan produk terbesar. Di antaranya yaitu Amerika Utara, Eropa, serta Asia. Saat ini, menurut HMD Global, jadi HMD Global itu perusahaan asal Finlandia yang berafiliasi dengan perusahaan Nokia. Tugasnya di sini yaitu mengembangkan serta memasarkan produk Nokia atas kesepakatan lisensi. Jadi pada saat ini HMD Global memasarkan produk Nokia di kawasan Asia serta Eropa. Sedangkan di kawasan Amerika Utara, Nokia sedang mempersiapkan diri karena diketahui di sana terdapat banyak fans dari Nokia yang sedang menunggu kedatangan Nokia kembali. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.